Saatnya ngobras. Ngobrol sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya sahabat sehat? Berjumpa kembali di program Ngobras Ngobrol Sehat bersama saya Alfianita untuk edisi hari ini. Seperti biasa, program Ngobras akan menghadirkan obrolan sehat yang bersamakan oleh Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Dan bersama saya sekarang telah hadir produk konsultan BSK Group, ada Mbak Shirley. Halo. Halo Mbak. Iya, apa kabar Mbak Shirley? Baik ya. Harinya cuacanya dingin ya. Dingin, di luar dingin, di dalam dingin ya. Dan juga ditemani oleh customer service BSK Group ada Mbak Rinda. Halo Mbak Rinda. Halo Mbak Nita. Halo ya, soft ya, pink gitu ya, sekarang. Atas bawah pink ya. Sahabat sehat, Anda juga dapat bertanya selama talk show ini berlangsung ya melalui nomor telepon 0811 556 1019. Sekali lagi 0811 556 1019. Silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS atau WhatsApp dan juga bisa telepon langsung ya. Saat ini Nita dan juga sahabat sehat yang mendengarkan, kita akan membahas ngobras atau ngobrol sehat bersama Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia untuk kenali daya kerja antibodi Anda. Nah, yang sudah tahu mungkin kita bisa ulas kembali, yang belum tahu yuk kita sama-sama bahas biar kita bisa pintar sama-sama. Langsung saja kita dengarkan penjelasan dari Mbak Shirley. Nih bagaimana nih Mbak Shirley untuk mengenali daya kerja antibodi Anda? Ya baik, terima kasih Mbak Dita. Sama-sama. Hari ini kita bakal bahas mengenai daya kerja sistem pertahanan tubuh manusia ya, atau yang dikenal dengan imunitas atau yang juga dikenal dengan antibodi. Nah, kita bayangkan atau kita pikirkan dulu begini. Ada kan orang yang biasanya mudah sakit. Kena rintik hujan sedikit udah langsung demam. Kena angin malam sedikit udah langsung tubuhnya cepat merespon ya. Tubuhnya cepat lemah gitu ya. Kemudian ada juga orang yang jarang sakit, kena panas, kemudian hujan-hujanan ya kan, udara dingin dia kuat, dia tahan. Nah, tapi ada juga orang yang habis sakit hari ini, minggu depan dia sakit lagi. Nah, ada orang yang rentan seperti itu, jadi macam-macam ya. Nah, ini semua terkait dengan yang namanya daya kerja sistem pertahanan tubuh manusia. Nah, kalau kita bicara sistem pertahanan tubuh pada manusia, itu merupakan sistem ya yang digunakan untuk melindungi tubuh manusia dari paparan infeksi atau virus atau bakteri atau parasit atau benda-benda asing ya lainnya, seperti misalnya yang akan berdampak pada kesehatan begitu ya. Nah, kuman, bakteri atau benda asing atau virus yang masuk dalam tubuh manusia itu disebut dengan antigen ya. Bukan antigen yang untuk colok hidung itu bukan ya. Ini bahasa medisnya seperti itu. Nah, kemudian yang masuk ini akan dinetralisir, akan diikat, akan dibuang, akan dibekukan, akan dilumpuhkan oleh yang namanya antibodi kita. Itu sebabnya sistem pertahanan tubuh manusia sangat penting. Kalau sistem pertahanan tubuhnya kuat, disebut dengan imunnya kuat. Kalau imunnya kuat, dia mampu menahan yang namanya sakit penyakit, nggak mudah sakit, nggak mudah nggak mudah lemes ya, nggak mudah jatuh dalam kondisi berat. Tetapi ada orang yang sedikit-sedikit sakit, baru keluar sedikit udah sakit lagi. Itu banyak faktor yang jelas terkait dengan sistem pertahanan tubuh pada manusia. Nah, sistem pertahanan tubuh pada manusia itu apa sih perannya? Tadi saya sudah sempat katakan ya. Yang pertama, dia itu sebagai pelindung tubuh dari paparan infeksi, virus, bakteri. Kemudian sistem pertahanan tubuh manusia juga sebagai penyeimbang. Penyeimbang itu terkait dengan yang namanya ada orang kan gampang alergi, ada orang udara dingin alergi ya kan. Kemudian salah pakai baju ya, bajunya mungkin dari bahan apa ya, ruam-ruam. Kayak dulu riwayat anak saya itu dia punya kulit sensitif sekali. Jadi kalau dia di lantai begini, nggak tahu itu lantai bekas apa tuh langsung merah waktu dia masih usia dulu paling parahnya itu usia 10 tahun. Nah, seperti itu terkait juga pola makan ya. Jadi itu berhubungan semua. Jadi ada yang untuk pertahanan tubuh ya sebagai pelindung daripada infeksi, ada yang untuk menyeimbangkan keadaan tubuh kita. Kemudian ada juga sebagai pendeteksi adanya keabnormalan dalam tubuh kita. Kalau kita punya antibodi berespon ya, atau misalnya imunitas tubuh kita berespon, berarti ada sesuatu yang nggak normal dalam tubuh kita. Contoh misalnya, kok tiba-tiba kita
bersin. Nah, ya kan berarti kan ada sesuatu, entah itu kuman, bakteri, atau memang dampak alergi. Itu dia pendeteksi. Nah, kalau tadi kita udah pelajari, kita udah dengerin bahwa manusia punya sistem pertahanan tubuh. Pada kekebalan tubuh manusia itu, dia ada kekebalan tubuh yang aktif, ada yang pasif. Sama kayak kita lah ya, ada yang aktif, ada yang santuy ya kan. Nah, demikian juga kekebalan tubuh manusia. Jadi ada kekebalan tubuh yang aktif. Kekebalan tubuh yang aktif itu adalah kekebalan yang kita peroleh ya oleh tubuh kita, kemudian tubuh kita membentuk atau merespon kekebalan itu sendiri. Contohnya seperti ini. Pernah nggak ada yang kena sakit cacar? Belum Saya pernah. Mbak. Saya pernah. Varicella namanya ya. Sakit cacar, ada cacar Cacar api, air. ada cacar air ya kan. Cacar api itu dia lebih apa ya? Lebih merah dan dia kayak apa ya? Dia Luka, lebih ya? iya luka meletup gitu ya. Kalau cacar api dia lebih sama sih sebenarnya, bekasnya hitam-hitam juga. Nah, tetapi kalau orang kena cacar air ya, itu kemudian virus cacar itu dia membentuk kekebalan tubuh dalam tubuh si orang yang bersangkutan tadi, sehingga disebut yang namanya kekebalan aktif. Jadi habis kena cacar air, ya kan, habis kena cacar, kemudian tubuh mendeteksi dan hasil proses itu mengeluarkan antibodi dalam tubuh kita. Itu karena perlawanan tubuh kita. Tetapi ada juga yang kekebalan aktifnya dibuat, misalnya dengan cara diberikan vaksin. Waktu kita kecil yang namanya imunisasi, yang kita bahas kemarin ya, ada imunisasi BCG. Nggak mungkin kan kita kena kita kena TBC dulu baru kita, kan TBC juga bahaya ya, penyakit Pernafasan bahaya ya. iya. Jadi nggak mungkin kita kena TBC dulu baru nanti ada antibodi terbentuk. Jadi kalau bisa nggak boleh, kalau bisa dihindari dan diminimalkan. Itu sebabnya pemerintah mencanangkan sebuah program yang namanya imunisasi. Itu membentuk antibodi aktif ya, tapi dia dibuat oleh manusia, dibuat supaya terbentuk. Nah, ada namanya kekebalan tubuh yang pasif ya. Ini beda dengan yang aktif. Kalau yang aktif tadi dia terbentuk karena kita memperoleh atau mendapatkan terpapar penyakit. Tubuh kita kemudian berproses membentuk sebuah antibodi. Nah, kalau kekebalan tubuh pasif ya, dia itu memang menerima langsung. Jadi seperti misalnya tadi juga kita misalnya ada kita minum ASI. Kalau ada anak-anak minum ASI itu dia punya kekebalan tubuh ya, tapi itu pasif dalam tubuhnya dia. Nanti terbentuk perlahan-lahan baru disempurnakan seperti itu. Nah, ini tadi dua kekebalan tubuh. Nah, pada umumnya memang tubuh kita punya sistem pertahanan. Ini dulu yang kita pahami ya. Ini dulu yang kita pahami bahwa tubuh kita punya sistem pertahanan. Kalau kuman masuk, bakteri masuk, tubuh punya sistemnya. Kalau sistemnya bagus, maka kita akan sehat-sehat saja. Tapi kalau sistemnya tidak baik, menurun, maka kita akan menjadi sakit. Begitu. Oke, terima kasih Mbak Shirley, luar biasa penjelasannya. Nanti kita akan dengarkan kembali ya. Nah, sekarang kita beralih ke Mbak Rinda. Apa yang Mbak Rinda mungkin bisa menanggapi dari penjelasan Mbak Shirley ya, atau juga sebelumnya udah ada yang menanyakan hal ini nih? Iya Mbak, jadi kalau untuk masalah imun ini ya Mbak ya, seperti antibodi gitu ya, mungkin ada beberapa masyarakat kita ya, atau mungkin para customer tuh mereka nggak tahu, oh ternyata penting juga ya imun ini gitu. Bahkan kalau imun kita itu turun atau lemah, oh ternyata kita mudah nih terserang penyakit gitu kan. Yang mereka tahu tuh hanya pas udah rasa sakit di dalam tubuhnya gitu loh, tapi nggak tahu ini faktornya apa gimana gitu ya. Setelah itu juga seperti ini Mbak, saya sendiri pun aja merasakan ya Mbak ya, kalau ternyata imun ini atau antibodi ini sangat penting gitu. Karena kalau misalnya saya kayak kurang minum atau mungkin kurang nutrisi, itu memang bener badan tuh kayak berasa capek-capek gitu. Efek kan ya, berefek. Efek banget gitu. Yang dulunya waktu zaman kuliah kayaknya kalau kita jalan seharian tuh masih kuat aja gitu kan, masih kuat gitu. Tapi kalau sekarang aduh, sampai siang aja udah rasanya kok pusing ya, kok capek ya itu gitu ya. Ternyata mungkin karena memang dari faktor makanannya juga pastinya kurang gitu. Nah, atau mungkin bisa nggak sih ya kira-kira faktor usia itu menentukan itu lemahnya antibodi kita. Nah, itu dia, nanti kita akan bahas lagi ya. Kalau tadi Nita juga dengar dari Mbak Rinda tadi, apakah usia itu mempengaruhi antibodi kita? Bener. Tapi kalau kita dengarkan Adele Rai ya, kenapa dia tetap sehat di usia 50 tahun? Bener. Apakah yang membedakan? Nanti kita akan bahas juga. Jadi ada zat yang mendapat merangsang sistem imunitas tubuh kita menghasilkan
antibodi sebagai bentuk perlawanan. Perlawanan apa yang bisa kita kendalikan di tubuh kita dan bisa kita atasi nantinya. Nah, untuk itu ya jangan kemana-mana, selalu ingat Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Baiklah sahabat sehat, jangan kemana-mana ya. Program Ngobras Ngobrol Sehat akan kembali lagi setelah info sehat berikut ini. Sahabat sehat, mau tahu nggak rahasia sehat segar bugar dari Bapak Presiden kita, Jokowi? Pagi hari ini saya akan memulai aktivitas kantor, tapi ini masih di rumah. Biasanya saya kalau pagi itu minum jamu. Jamu ini dari campuran temulawak, jahe, kunyit, ditumbuk atau dirajang-rajang, temulawak ditumbuk rajang-rajang, kunyit juga, kemudian diseduh, air panas, saring, kemudian diminum. Dan sudah saya minum mungkin 17-18 tahun yang lalu. Udah tahu kan rahasia sehat, segar dan bugar dari orang nomor 1 di Indonesia? Eits, tapi tenang, buat kalian yang gak mau ribet, kita punya solusinya. Minum Bio7. Karena Bio7 mengandung bahan herbal alami seperti temulawak, daun salam, daun pandan, dan gambir. Bio7 merupakan jamu tetes yang terbuat dari herbal dan rempah alami Indonesia, serta diproses secara fermentasi sehingga menghasilkan cairan yang dapat membantu memelihara daya tahan tubuh Anda. Tunggu apa lagi? Segera rasakan manfaatnya dan dapatkan Bio7 di apotik, toko obat, gerai sehat, atau hubungi kami di nomor telepon 0812 23 23 55 44 0812 23 23 55 44. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Di saat organ penting ini tidak berfungsi, bisa menjadi petaka bagi siapa saja. Jangan biarkan itu terjadi. Jaga di setiap detik-detaknya. Jaga kesehatanmu mulai dari sekarang. Banyak cara yang bisa dilakukan, seperti olahraga yang rutin, perbanyak asupan buah dan sayur, istirahat yang cukup, mengelola stres, dan jangan lupa selalu konsumsi Bio7. Tahu nggak sih, ada 7 manfaat bagi tubuh jika Anda rutin mengkonsumsi Bio7. Meningkatkan metabolisme dan ekosistem enzim, mendorong regenerasi sel dan mengoptimalkan fungsi organ tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh dan sistem perlindungan, melancarkan peredaran darah, meningkatkan stamina dan vitalitas, melakukan detoksifikasi dan membuang zat-zat yang tidak berguna lagi di dalam tubuh, membuat awet muda dan berenergi. Bio7 membantu mengatasi lebih dari 70 penyakit, salah satunya penyakit jantung. Segera rasakan manfaatnya dan dapatkan Bio7 di apotik, toko obat, gerai sehat, atau hubungi kami di nomor 0812 2323 5544 0812 2323 5544. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Kembali lagi program Ngobras Ngobrol Sehat edisi kali ini tentunya masih bersama saya Alfianita, produk konsultan kita ada Mbak Shirley dan juga Mbak Elrinda sebagai Customer Service BSK Group. Dan kembali saya ingatkan bagi Anda ya, Anda bisa mendapatkan produk Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia di apotik dan toko obat terdekat di wilayah Anda, atau saat ini juga bisa ya didengarkan saat kita menyiarkan talk show ini berlangsung. Bisa juga hubungi call center Bio7 di 0812 2323 5544. Sekali lagi, untuk hubungi call center Bio7 konsultasi lebih lanjut ya di 0812 2323 5544. Masih dengan pembahasan yang sama untuk mengenali bagaimana antibodi kita gitu ya. Tadi Mbak Rinda sempat bertanya, apakah usia mempengaruhi dengan kesehatan tubuh kita ya? Langsung saja kita dengarkan, inilah penjelasan ya dari Mbak Shirley. Iya, terkait apa yang ditanyakan oleh Mbak Rinda ya, apakah usia mempengaruhi antibodi kita? Sebenarnya bisa iya, bisa tidak.
Iya, kalau misalnya kita sudah tambah tua, terus kita nggak jaga kesehatan, makanan sembarang, kemudian nggak olahraga, kemudian kita kebiasaan merokok, begadang, minum alkohol itu ada. Ya pasti, karena begini, seiring bertambahnya usia akan terjadi proses degeneratif, penurunan fungsi tubuh kita. Tetapi ada juga loh orang justru tambah tua tambah sehat, tambah tua tambah gagah, tambah cantik, tambah awet muda. Kenapa? Karena dia menjaga pola hidupnya dia, dan ini akan mempengaruhi sistem imunitas dia. Anggaplah kita sebut saja banyak artis ya, kayak Deddy Corbuzier, tua kan secara usia, tapi kan bagaimana dia memiliki tubuh yang begitu sehat, ya kan? Kemudian perawakan yang begitu luar biasa, dan sempat bahkan dikatakan dia nggak kena COVID kan, tetapi memang kena juga akhirnya. Tapi kita belajar itu loh, bahkan di usia yang seperti ini dia tampak bugar sekali, tampak begitu sehat. Nah jadi bukan berarti orang tua itu imunnya turun, memang itu secara natural ya, secara natural tubuhnya iya. Tetapi kalau dia membangun pola hidup yang sehat, olahraga, tidak merokok, tidak minum alkohol, istirahat teratur, tidak stres, maka dia justru akan memiliki imun yang jauh lebih baik seperti itu. Oke, jadi bagaimana nih Mbak Rinda? Iya Mbak, jadi ternyata seperti itu Mbak ya. Jadi untuk masalah antibodi ini bukan hanya karena faktor usia yang menentukan gitu ya. Jadi bukan berarti pas kita tua jadinya ya udah deh namanya sudah tua jadi penyakitan, jangan seperti itu gitu ya. Jadi Tapi faktor kebiasaan bener, ya. nah, tapi seperti itu tadi ya, dari pola makan, pola gaya hidup kita juga harus kita imbangi, harus kita jaga. Nah, kali ini juga apakah sudah ada yang mau telepon kita? Kita akan tunggu ya. Untuk selama talk show ini berlangsung, silahkan hubungi di 0811 556 1019. Sepertinya sudah ada yang telepon ya Mbak Rinda ya. Iya, akan kami hubungkan nih Mbak. Oke, ya. kita hubungkan kembali ya. Sambil kita hubungkan kembali. Oke, sudah tersambung? Oke, Sudah. baik. Halo. Halo, selamat pagi Bu. Iya, dengan siapa di mana? Iya, dengan Henry nih Bu. Sekarang posisi di Semarang Bu ini Bu. Oke, siap. Ya, selamat datang Bapak Hendri di Semarang. Ya, Bapak sebelumnya sudah tahu kalau Bapak saat ini berada di program Ngobras-Ngobrol Sehat, Pak? Oh iya, tadi dikasih info sama ibu apa tuh yang dari Iya, Joseph. sama Iya, saya Bapak. Kita aja. Iya, halo Pak Henry. Iya Bu, iya. Iya, Bapak, jadi Bapak ini udah lama Pak ya konsumsi Bio7 ya Pak ya? 3 bulan. Iya, sudah 3 bulan iya Pak. Bapak bisa ceritakan Pak, pertama awal keluhannya ada sakit apa nih Pak? Oh ya gini Bu, dulu sekitar tahun 2021 Agustus itu Bu. Agustus atau Juli itu dulu saya sempat agak stres itu, dan pelariannya kita minum alkohol tiap malam, Jadi itu sebagai obat stres saja. Jadi saya mengkonsumsinya itu bukan alkohol agak rendah, yang agak tinggi dosisnya gimana. Namanya pun orang stres bukan. Jadi itu 2 bulan saya konsumsi alkohol itu muncul penyakit baru sama saya itu kayak bentol-bentol ataupun Benjolan Bentok. gitu Pak ya, semacam benjolan. Dan terasa banget itu bukan satu tempat, itu kadang 3 tempat melebar ya. ke perut. Jadi itu aku komunikasi sama teman, ini apa penyakitnya, ke dokter juga dikasih obat alergi, tapi sembuhnya sebentar, 2 hari besoknya muncul lagi. Tapi alkoholnya itu tetap saya konsumsi, saya tidak berpikiran sampai penyebabnya alkohol itu. Oh iya Pak, setelah itu Pak? Jadi kawan menyarankan, ketika saya kerja di Balikpapan kemarin, teman menyarankan coba dulu konsumsi jamu. Pertamanya dia nyarankan kita M-King, tapi saya lihat di di internet sama saya dengar di radio itu M-King sama Bio7 itu sama aja, tapi karena terbatasnya kondisi keuangan nih, kita sanggupnya dulu beli Bio7-nya, kita coba dulu lah Bio7-nya. 1 minggu kita pakai itu bentol-bentol itu yang dulu gede-gede semakin kecil, tapi gatalnya iya juga, tapi makin kecil dan kita juga merasakan
enak, nikmat tidur, istirahat malam itu mulai enak. Dan sedikit itu Bu, sejak saya konsumsi alkohol itu gairah seks itu kurang. Iya Sejak- Pak. Setelah itu Pak. Setelah saya minum Biosepen itu, walah, bentolnya hilang, asal mau berangkat kerja gitu badan kita fit. Jadi itu rumah kita mes-mesan itu daki-dakian kan, itu Balikpapan itu posisi tempatnya itu kan kebanyakan naik turun. Tiap pagi jam 5 kita lari itu. Kalau sebelum konsumsi Biosepen saya coba itu hanya naik doang kita ke simpang jalan gede itu. Ngos-ngosan. Apa sih ya? Iya. Capek banget ya. Jadi udah Baru- banyak kemajuan ya. Iya. Banyak banget Bu, itu saya rasakan itu banyak banget itu. Badan fit, gairah seks kita itu, maaf kata Bu itu, Mr. P itu dulu kalau kalau contohnya kalau tegang itu enggak apa Bu, rasa-rasanya itu otot-ototnya enggak sekuat setelah mengkonsumsi Biosepen gitu Bu. Oke, baik Bapak. Ya, terima kasih Bapak sudah memberikan kesaksiannya ya setelah konsumsi Biosepen. Tapi sekarang bagaimana Pak bentol-bentol yang ada di tubuhnya Bapak? Bentol-bentolnya itu sekarang nggak ada lagi Bu. Oke, siap. Tapi saya karena di Semarang ini masih belum sampai setengah bulan itu saya cari di mana konter-konter yang menjual Biosepen ini agak sulit di Semarang. Iya Pak, nah jadi kan karena Bapak udah belinya dari kami Pak ya di Kalimantan Samarinda. Nah jadi bisa nih Pak kita bantu dengan ekspedisi nanti Pak ya. Kita kirimin. Bu, ya bisa nanti kita kondisikan ya. Iya Pak. Ya, halo Pak. Ya Pak, ya Bu. Iya Pak, jadi bisa Pak mungkin mau kasih kesan-kesan atau mau kasih pesan-pesan Pak kepada para sahabat Bioseven Pak. Bisa ini Bu. Saya rasa semua pemirsa ataupun teman-teman, penyakit itu belum tentu munculnya saat ini ataupun kita menunggu waktu. Namun untuk menjaga kesehatan sementara untuk kayak polisi di tubuh kita agar tetap fit, Biosepen sangat berguna, sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan sebelum datang penyakit. Jadi mari kita sama-sama merasakan, menikmati manfaatnya apabila kita konsumsi Biosepen. Wah, Iya. terima kasih Bapak. Terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih. Semoga menjadi pesan juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan dan juga Bapak yang membagikan kisahnya menjadi amal jariah buat kita semuanya ya. Amin. Ya, terima kasih banyak ya sudah dihubungkan Mbak Rinda dengan Bapak yang sudah berada di kota mana tadi? Sekarang lagi posisinya di Semarang Mbak. Di Semarang. Ya, kita akan bantu ya Bapak ya. Iya, Kita akan bantu sampai ke ekspedisi untuk pengiriman Bioseven jamu tetesnya orang Indonesia. Sangat lengkap dan juga detail ya Mbak Shirley Iya. ya. Dari tanggapannya kalau kita dengarkan seperti apa nih Mbak Shirley? Iya, jadi begini ya. Jadi kalau kita tadi saya menanggapi apa yang dialami oleh Pak Henry. Pak Henry yang ada di Semarang ya. Ketika beliau stres ya kan, kemudian mengkonsumsi alkohol. Ini dulu saya mau ini dulu ya bahas yang ini ya. Ketika kita stres, itu tubuh kita menghasilkan sebuah hormon yang namanya kortisol. Nah, hormon kortisol ini dia bisa menjadi biang kerok ya, timbulnya berbagai macam masalah kesehatan. Sudah stres ya, kemudian ditambah lagi konsumsi alkohol. Nah, kalau kita stres, itu imun tubuh kita menurun 50%. Ditambah lagi kita minum alkohol ya. Alkohol itu bisa berdampak juga tadi kan sudah ada metabolisme tubuh yang terganggu karena adanya sekresi hormon kortisol dalam tubuh kita karena efek daripada stres ya. Kemudian ditambah lagi konsumsi alkohol. Alkohol bisa memberi pencetus pertama jantung, kedua kanker, ketiga diabetes ya bisa karena dia akan mempengaruhi pankreas, dia akan mempengaruhi organ hati, kemudian dia akan mempengaruhi yang namanya ginjal kita. Kemudian juga kalau kita konsumsi alkohol bisa menyebabkan hipertensi ya kan, karena aliran darah nggak lancar karena panasnya alkohol itu kan kalau masuk di dalam tubuh manusia kan ada
antagonisnya ya, ada sesuatu yang berlawanan begitu. Apalagi kita orang-orang Asia di suhu tubuh yang suhu udara yang seperti ini, itu berlawanan sekali. Jadi memang, nah alkohol bisa berdampak, sudah tadi ada hormon kortisol, dan ini bisa berdampak kepada naiknya asam lambung. Tambah lagi kortisol tambah banyak diproduksi. Nah akibatnya apa? Bukan tambah sehat tapi tambah sakit. Nah kemudian setelah dia minum alkohol, tidak lama muncul bentol-bentol ya. Tadi dikatakan benjolan-benjolan di berbagai area tubuh ya. Kenapa bisa? Nah begini, pada saat seseorang mengkonsumsi alkohol, jika dia memiliki imunitas tubuh yang rentan, artinya tidak seimbang hormonnya, antibodinya, ini akan menyebabkan dia menjadi faktor pencetus terjadinya alergi. Kok bisa ya? Nah jadi gini, alkohol itu kan difermentasi. Nah, dampak fermentasi alkohol itu beda dengan fermentasi pada obat-obatan. Kalau dampak fermentasi pada alkohol itu akan menyebabkan kita menjadi pencetus faktor alergi dalam tubuh orang kalau dia nggak kuat. Kemudian yang kedua, dalam alkohol itu ada pengawet namanya sulfit. Nah, pengawet dalam alkohol inilah yang bisa mencetus terjadinya tadi bentol-bentol, alergi, kemerahan, gatal, kemudian susah tidur ya kan, kemudian nanti berdampak kepada kesehatan yang lainnya. Ini semua berdampak. Kemudian pada alkohol juga ada bahan-bahan kimia yang lain kan, gak cuman itu doang. Jadi ini akan berdampak sekali. Nah inilah yang menjadi pemicu kenapa tadi Bapak Henry ya merasa gatal-gatal dan ruam-ruam di area badan tubuhnya. Jadi kalau sudah begini gimana respon tubuhnya? Yang pasti tubuh mengeluarkan tubuh mengeluarkan, jadi gini, ketika ada benda asing masuk, tadi kan alkohol meskipun dia bukan penyakit, bukan bakteri, tapi dia dianggap benda asing karena dia memiliki senyawa-senyawa kimia yang beragam, dan itu dalam tubuh kita didetek. Waktu tubuh kita mendetek, loh ini kayaknya berbahaya nih, tubuh mengeluarkan respon. Nah respon tubuh inilah yang akibatnya sebenarnya kan nggak perlu mengeluarkan respon ini tubuh kita, tapi karena tadi penguraian zat-zat yang ada pada alkohol, kemudian antibodi kita meningkat, terjadilah perlawanan. Nah perlawanan gak seimbang, terjadilah tadi efek atau masalah kesehatan bentol apa, kemudian berdampak pada kesehatan yang lainnya tadi seperti yang namanya tenaga kurang fit. Ya, tenaga kurang fit, kemudian susah tidur, ya kan, badan capek-capek, cepat lelah, bahkan terkait dengan sistem reproduksi ya, seorang kejantanan laki-laki juga terpengaruh. Ya memang bisa. Jadi ini dampaknya banyak sekali. Tetapi bersyukur ya Pak Hendrik menemukan solusi yang tepat. Dia memilih mempercayakan kesehatannya pada Bio7. Jadi pada saat dia minum Bio7, maka zat-zat ramuan ya pada Bio7 yang terdiri dari jamu-jamuan yang sudah diekstrak dan difermentasi. Beda ya fermentasi jamu sama fermentasi alkohol. Nah inilah yang kemudian membantu tubuh menetralisir, membuang, menangkap, membekukan ya. Semuanya pokoknya yang jelek dibuang lewat pembuangan melalui urin, melalui feses. Makanya rasanya enak, terus bentol-bentolnya berkurang, lama-lama hilang seperti itu. Iya, dan ini juga menyadarkan kita semua ya, kita juga harus tentunya sadar ya, ketika kita konsumsi Bio7, bagian tubuh kita mau dari luar atau dari dalam juga tentunya kita jaga ya. Jangan ngerasa kitanya kayaknya biasa-biasa aja ya, belum ada efek sampingnya ketika kita mengkonsumsi atau makanan-makanan yang tidak sehat di tubuh kita. Tapi begitu datangnya penyakit, kita baru menyadari bahwa prosesnya untuk penyembuhannya kok lama ya, karena mungkin yang sebelum-sebelumnya ringan tapi kita abaikan. Semoga menjadi peringatan buat kita semua ya. Dan untuk itu sahabat sehat, nanti kita akan sambung lagi, kita dengarkan lagi penjelasan yang lebih lengkap. Jangan kemana-mana, program Ngobrol Sehat akan kembali lagi setelah info sehat berikut ini. Dim, ntar ada turnamen basket U35 nih, ikutan gak? Oh, gila lu bro, inget umur. Ntar yang ada malah semaput lagi di lapangan. Ya udah kalau gitu, aku aja deh yang ikut. Tapi ntar jangan lupa datang ke lapangan ya, nonton. Ya. Wah, keren banget kamu mainnya bro. Tembakan 3 point kamu itu loh masih akurat. Padahal umur sudah separuh jalan. Yoi bro, walaupun usia terus nambah, tapi semangat gak boleh berkurang. Dan pastinya aku sering mengkonsumsi ini nih. Botol apaan ini bro? Ini namanya Bio7. Minum Bio7 2 kali sehari 15 tetes setiap hari.
agar stamina dan daya tahan tubuh Anda semakin oke. Segera rasakan manfaatnya dan dapatkan Bio7 di apotik, toko obat, gerai sehat, atau hubungi kami di nomor 0812 23 23 5544 0812 23 5544. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Anda memiliki gangguan paru-paru, punya keluhan dengan biom Anda, hipertensi yang tidak terkontrol, atau ingin memiliki daya tahan tubuh yang kuat untuk terhindar dari COVID-19. Sekarang, tidak perlu khawatir, ada Bio7. Bio7 adalah jamu tetes herbal yang terbuat dari bahan herbal dan rempah yang diproses secara fermentasi. Bio7 memiliki kandungan yang bermanfaat untuk tubuh Anda. Di antaranya, kulit manggis untuk melawan radikal bebas penyebab kanker. Batang tebu memiliki khasiat merawat kulit dan meningkatkan kekebalan tubuh. Daun gambir dapat mengatasi diare dan memperkuat gigi. Bunga kerisan dapat mengatasi stroke. Temulawak dapat menetralkan racun, membasmi bakteri, dan menurunkan kolesterol. Dan jintan hitam berkhasiat mengatasi penyakit asma. Minum jamu tetes herbal Bio7 2 kali sehari sebanyak 15 tetes. Diteteskan di air putih 200 ml. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Kembali lagi program Ngobras edisi kali ini. Ngobrol sehat tentunya masih bersama saya Alfianita, Mbak Shirley dan juga Mbak Rinda. Dan kembali saya ingatkan bagi Anda yang ingin mendapatkan produk Bio7 bisa hubungi ya. Pastinya di 0812-2323-5544. Sekali lagi 0812-2323-5544. Dapat juga di apotek dan toko obat terdekat di wilayah Anda. Nah sekarang saatnya kita masih membahas dengan obrolan sehat kenali daya kerja antibodi Anda. Dapat hubungi selama talkshow ini berlangsung ya. Untuk tanya-tanya lebih lanjut bisa seperti Bapak Hendri yang sebelumnya sudah menelpon kita yang ada di Semarang tadi di 0811 556 1019. Sekali lagi 0811 556 1019. Nah sekarang dari tadi yang sudah kita bahas nih Mbak Rinda ya, apakah sudah ada yang ingin ditanggapi? Iya Mbak, seperti Mbak Hendri tadi Mbak ya. Nah kita sudah dengar tuh bahwa ternyata Pak Hendri mungkin sebelumnya punya kebiasaan yang kurang baik. Betul. Mbak, yaitu karena apa? Karena tingkatnya stres yang tinggi gitu kan. Jadi untuk mengeluarkan atau mungkin mengelola stresnya memang sulit gitu. Jadi ya dia keluarkan seperti itu. Nah efeknya apa aja sih yang dia rasakan ya dengan Pak Henry ya selama mengkonsumsi alkohol itu? Ternyata ada benjolan-benjolan yang gatal gitu. Bahkan sebelumnya Pak Henry itu konsultasi kalau ternyata benjolannya itu sempat bengkak, merah, meradang gitu Mbak ya. Nah bahkan udah dibawa ke medis pun ya ternyata mungkin belum ada perubahan gitu. Dan setelah minum Bio7 ya alhamdulillah tuh sudah ada perubahan dari yang benjolannya udah mengecil. Nah bahkan bukan cuman hanya benjolannya aja nih Mbak yang dia rasakan ya karena mengecil ini, tapi dari staminanya udah fit. Bahkan Mbak ya Pak Hendri sendiri yang cerita kalau ternyata sistem pencernaannya itu juga baik gitu, semakin membaik gitu. Tapi karena sekarang Pak Hendri kerjanya juga sudah dipindahkan ya, yang tadinya dari Balikpapan sekarang ke Semarang, sulit nih untuk menemukan Bio7. Nah jadi tuh sudah saya bantu nih Mbak dengan kita bisa kirim nih dengan lewat ekspedisi. Jadi untuk para sobat sehat yang mungkin ada di daerah luar Kalimantan ya, atau mungkin ada di Pulau Jawa, di Pulau Sulawesi atau Sumatera, bisa kita bantu dengan lewat kiriman ekspedisi. Oke baik, terima kasih Mbak Rinda ya. Dan juga untuk itu dengan mendukungnya kesehatan kita juga jangan lupa cuci tangan. Biasanya kuman-kuman berasal dari tangan-tangan kita, bahkan dari ujung-ujung kuku kita ya. Selanjutnya adalah mendapatkan vaksinasi. Nah dari sini apakah sahabat sehat sudah mendapatkan vaksinasi? Yang mungkin masih mencari atau yang temannya belum dapat, boleh diberitahu dengan teman-teman yang lain ya, saling membagikan saja. Dan juga jangan lupa selalu konsumsi Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia, mengandung 10 unsur herbal. Di antaranya ada kulit manggis, ada bawang putih, ada bunga
krisan, daun salam, biji jintan, akar alang-alang, tebu gambir dan juga ketan hitam. Selanjutnya kita dengarkan lagi penjelasan dari Mbak Rinda. Mbak Shirley, mohon maaf ya. Iya. Sama. Jadi saya masih menarik ya membahas tadi yang dialami oleh Pak Henry ya. Kadang-kadang begini ya, seseorang itu baru sadar penyakitnya kalau udah muncul. Betul. Ya kan, padahal sebenarnya ya reaksi tubuh terhadap paparan ini terjadi berlangsung 7-14 hari di awal. Nah, mungkin sebelumnya sudah ada mungkin timbul gatal-gatal tapi mungkin diabaikan ya kan. Mungkin dipikir salah pakai baju atau masih apa, ringan, kurang mandi atau yang keringat. Tetapi begitu udah mulai muncul, maka tadi dia bilang kan sempat ke dokter dikasih obat alergi, tapi masih tetap minum alkohol. Ya kan? Nah, sampai dia berhenti minum alkohol kemudian dia konsumsi Bio7, nah barulah mulai ada perbaikan yang signifikan. Memang begitu. Jadi ketika seseorang mengalami paparan penyakit ya Mbak ya, itu nggak langsung terjadi hari itu kita terinfeksi, hari itu juga kita sakit, enggak. Jadi waktu kita terinfeksi penyakit atau virus, misalnya nih zaman sekarang lagi Omikron nih, itu 14 hari atau 7 hari masa inkubasi dalam tubuh kita. Jadi waktu kita terpapar, tidak hari itu juga kita sakit, tetapi masuk dalam tubuh kita 7-14 hari dia mulai berkembang biak. Makanya kenapa kita disuruh isoman, ya kan? Programnya itu isoman tuh 14 hari. Kalau 14 hari dia aman, tidak ada perkembangbiakan yang membahayakan dalam kesehatan kita, maka orang itu bisa dikatakan aman, sudah negatif kan, seperti itu. Nah, kenapa? Karena daya kerja inkubasi virus dalam tubuh kita seperti itu. Waktu kita terpapar 7-14 hari dalam tubuh kita. Makanya kenapa kita belum rasa apa-apa. Begitu sudah lewat 2 minggu kemudian barulah kita mulai rasa, loh kok nggak enak ya, loh kok demam ya, loh kok greges. Nah seperti itu. Jadi saya sarankan adalah begini, di awal ya kita kan nggak tahu nih kapan musuh kita datang ya. Karena ini nggak kasat mata, nggak kelihatan. Jadi yang paling penting adalah mempersiapkan tubuh kita memiliki sistem ya kekebalan tubuh yang aktif, yang pasif. Aktif kita dapatkan dari apa? Dari kita imunitas tubuh kita, yang kita dapatkan dari imunitas tubuh kita. Kita kan belum terpapar penyakit. Nah, ada kan yang orang udah vaksin, tapi kok bisa terpapar lagi ya COVID? Sebenarnya nggak apa-apa ya, selama dia masih bisa kontrol baik dan nggak ada gejala yang memperberat, berarti tubuhnya sedang membentuk imunitas aktif. Tetapi ada juga orang yang harus divaksin, itu sedang membentuk imunitas pasif, ya, disuntikan dalam tubuhnya. Nah, vaksin sendiri sebenarnya ketika kita kena ya atau diberikan vaksin sendiri, itu vaksin itu dia mendorong, dia mengepus, meningkatkan daya kerja sistem imun kita sehingga membentuk yang namanya antibodi. Ketika nanti antibodi ini keluar, maka sama tubuh akan disimpan, akan dipakai. Nah, memang daya kerja atau kekuatan daripada vaksin atau antibodi itu nggak bisa seterusnya. Dia ada batas waktunya. Seiring bertambahnya kehidupan kita, banyaknya terpapar virus, ya kita nggak sakit karena tadi antibodi kita sudah bekerja. Tapi kan lama-kelamaan dia akan berkurang. Nah, berkurangnya ini kita bantu. Yang pertama dengan makanan, istirahat, nutrisi, ya kan. Kemudian yang ketiga kita bantu dengan Bio7. Berikanlah asupan ya yang bergizi yang baik. Jamu itu kalau orang Indonesia itu punya kebanggaan loh ya. Mereka punya namanya jamu. Kalau di luar negeri saya nggak tahu ada jamu apa enggak ya, tapi ya setahu saya istilah jamu ini ada di Indonesia. Benar. Jadi memang ini sebuah kekayaan yang luar biasa. Jadi kita punya jamuan racikan jamu yang luar biasa herbal yang dapat membantu meningkatkan imunitas tubuh kita. Kenapa kita harus di booster? Kenapa kita harus divaksinasi kedua kemudian di booster? Karena tadi ada masa bekerjanya antibodi daripada vaksinasi dalam tubuh kita, nggak selamanya. Itu sebabnya kita harus bantu dengan makanan yang sehat, istirahat tidur, olahraga yang cukup, kemudian tidak stres dan dibantu dengan konsumsi Bio7. Oke, nah itu dia buat sahabat sehat ya yang lagi ada di rumah, yang lagi berkendara mendengarkan kita juga. Silakan juga untuk tanya-tanya lebih lanjut ya. Untuk konsultasinya juga bisa hubungi call center seperti yang Mbak Rinda sebelumnya sampaikan di 0812 2323 5544. Sekali lagi 0812 2323 5544. Baiklah sahabat sehat, masih ada satu segmen lagi kebersamaan kita, jadi jangan kemana-mana. Program Ngobrol Sehat akan kembali lagi setelah info sehat berikut ini. Sahabat sehat, mau tahu nggak rahasia sehat segar bugar dari Bapak Presiden kita, Jokowi? Pagi hari ini saya akan memulai
aktivitas kantor, tapi ini masih di rumah. Biasanya saya kalau pagi itu minum jamu. Jamu ini dari campuran temulawak, jahe, kunyit, ditumbuk atau dirajang-rajang, temulawak ditumbuk rajang-rajang, kunyit juga, kemudian diseduh, air panas, saring, kemudian diminum. Dan sudah saya minum mungkin 17-18 tahun yang lalu. Udah tahu kan rahasia sehat, segar dan bugar dari orang nomor 1 di Indonesia? Eits, tapi tenang, buat kalian yang gak mau ribet, kita punya solusinya. Minum Bio7. Karena Bio7 mengandung bahan herbal alami seperti temulawak, daun salam, daun pandan, dan gambir. Bio7 merupakan jamu tetes yang terbuat dari herbal dan rempah alami Indonesia, serta diproses secara fermentasi sehingga menghasilkan cairan yang dapat membantu memelihara daya tahan tubuh Anda. Tunggu apa lagi? Segera rasakan manfaatnya dan dapatkan Bio7 di apotik, toko obat, gerai sehat, atau hubungi kami di nomor telepon 0812 23 23 55 44 0812 23 23 55 44. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Mau kemana bro? Kerja lah bro. Buset dah, kerja terus bro. Dari Senin sampai Minggu nggak ada berhentinya. Ya iyalah, mumpung kita masih muda nih bro. Jadi kerja keras, biar di masa tua nanti bisa santai sambil duduk minum kopi di depan teras. Amin. By the way nih, kerja keras sih boleh, tapi ingat kesehatan. Tapi kamu kuperhatikan seger terus tiap hari. Rahasianya apa sih? Rahasianya yang pertama, jaga pola hidup sehat. Yang kedua, makan teratur. Yang ketiga, jangan lupa olahraga bro. Nah, yang terakhir ini, yang paling penting. Ini nih, tiap hari aku minum Bio7 yang terbuat dari herbal dan rempah alami Indonesia. Nah, Bio7 ini mampu menjaga kesehatan dan juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Wah, bener juga ya. 1, 2, 3, fuck it. Siapa sih yang gak mau sukses di usia muda? Pasti semuanya mau kan? Kerja keras dan kerja cerdas aja gak cukup. Harus diimbangi dengan kesehatan yang prima. Kamu pasti gak mau kan? Udah capek-capek kerja bagai kuda, pas mau menikmati hasilnya, malah sakit. Jangan sampai deh, duit yang udah bertahun-tahun dikumpulin terkuras habis karena penyakit. Makanya, biar sehat, segar, dan bugar selalu, minum ini nih, Bio7 untuk menjaga daya tahan tubuh. Tunggu apa lagi? Segera rasakan manfaatnya dan dapatkan Bio7 di apotik, toko obat, gerai sehat, atau hubungi kami di nomor 0812 23 23 55 44 0812 23 23 55 44. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Kembali lagi program Ngobras Ngobrol Sehat edisi kali ini. Tentunya masih bersama saya Alfianita, Mbak Shirley dan juga Mbak Rinda yang masih semangat juga dan mengingatkan kembali bisa mendapatkan produk Bio7, jamu tetes orang Indonesia di apotek, toko obat terdekat di wilayah Anda atau di radio yang menyiarkan talk show ini berlangsung. Dapat hubungi call center kita untuk informasi lebih lanjut mengenai Bio7 di 0812 2323 5544. Sekali lagi ya, 0812 2323 5544. Nah, sepertinya tadi sudah ada yang bertanya ya Mbak Rinda ya. Iya, Mbak, Oke, benar. boleh disampaikan? Iya, jadi ini ada dari Bunda Salsa ya Mbak ya di Curug Bengkulu. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Pokoknya saya ini selalu ikutan ya Mbak buat bertanya. Mantap ya. Terima kasih sebelumnya Bunda Salsa. Iya, jadi nih. Jadi mau bertanya nih Mbak,
batuk pilek ini udah hampir seminggu dan nggak reda-reda. Apakah ini mungkin karena cuaca yang juga lagi nggak bersahabat? Dan kalau dingin itu Mbak ya, apalagi di pagi hari, batuknya tuh sampai mau buang air kecil banget rasanya. Udah minum obat tapi masih aja batuk pilek. Nah, ada solusinya ya nggak Mbak? Ada solusinya nggak ya Mbak agar cepetan dan mau makan aja rasanya sudah kayak terbatuk-batuk? Oke, baik. Terima kasih Bunda Salsa ya. Iya, sekarang kita dengarnya penjelasannya. Boleh bisa dijelaskan Mbak Shirley untuk Bunda Salsa? Ya, baik, terkait dengan apa yang disampaikan atau ditanyakan Bunda Salsa ya. Jadi ngalami batuk tiap pagi. Benar. Kalau orang batuk setiap pagi itu bisa terjadi karena dia punya alergi. Alergi udara dingin itu bisa. Jadi tidak hanya batuk-batuk tapi juga bersin-bersin. Nah, tetapi kita perlu waspadai kalau batuk-batuk kita ini terus-menerus. Berarti ada infeksi, ada sesuatu dalam tubuh kita. Misalnya batuknya seperti apa nih? Kalau batuknya hanya di pagi hari, bisa jadi itu karena udara dingin ya, punya alergi. Nanti dia akan hilang, reda seiring tambah siang hari ya, jam-jam 10 atau jam 9 udah bisa berjemur, dia akan hilang. Nah, tapi ada juga yang mengalami batuk, apalagi kalau sudah lewat 7 hari ya, batuk terus, berarti itu bisa terjadi ada infeksi dalam tubuh kita. Caranya gimana? Kalau misalnya kita batuk, ada sekretnya ya, ada lendirnya, itu bisa jadi kita terpapar dengan adanya infeksi saluran pernapasan bagian atas ya, seperti itu. Nah, kalau sudah begini kita bisa lakukan yang pertama minum air hangat ya kan, jahe, jamu-jamuan itu bisa, kemudian dibantu dengan Bio7 juga boleh seperti itu. Tapi kalau sampai sesak napas dan sudah nggak kuat lagi, apalagi punya asma, sebaiknya segera dibawa ke dokter seperti itu, karena nanti akan ditangani dengan lebih cepat ya. Memang kalau untuk Bio7 bisa untuk membantu menangani tadi ya kondisi batuk, adanya infeksi. Tapi kalau sampai sesak napas dan sampai mengganggu sekali, apalagi tadi sampai mau muntah, mau kencing-kencing, berarti batuknya itu sangat kuat sehingga mendorong otot diafragmanya daripada ibu Bunda Salsa ya. Jadi kalau sudah begini ibu perhatikan, kalau mengganggu sekali sampai nggak bisa tidur, sampai ada lendirnya banyak, nah berarti ibu terpapar infeksi nih ya kan. Kalau memang sesak napas bisa dibawa ke dokter, apalagi zaman sekarang Omikron ya, kita harus waspada, tes kesehatan. Kemudian ada juga sih sebenarnya yang lagi terjadi dalam dunia ini ya, namanya fenomena aphelion. Nah, fenomena aphelion itu dia itu udara panas nggak panas, dinginnya nggak dingin, jadi sebab-sebab dan lembab gitu. Itu juga bisa memicu, apalagi orang-orang yang punya riwayat kesehatan yang kurang baik ya, gampang sakit, itu bisa memicu timbulnya penyakit seperti itu, batuk, ispa begitu. Oke, baik, terima kasih Mbak Shirley. Semoga penjelasan yang sudah kita jelaskan dan didengarkan oleh sahabat set yang lainnya juga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bunda Salsa juga ya. Dan sekarang kita udah di segmen terakhir nih Mbak Rinda ya. Boleh apa yang dapat kita simpulkan untuk sahabat sehat dari pembahasan kita di segmen awal sampai sini? Iya Mbak Nita, jadi ya Mbak ya, kita kan tadi sudah membahas mengenai kenali daya kerja antibodi ya. Nah, jadi dari kita sendiri kita juga harus sudah mulai ini Mbak, harus sudah mulai melihat ya diri kita sendiri ini seperti apa ya. Dan tanda-tanda sistem imun lemah itu ya seperti sering pilek, sering meriang ya, setelah itu juga mudah merasa lelah, bahkan juga sampai mengalami gangguan pencernaan gitu, atau mungkin luka-luka ya, kita itu lama sekali sembuhnya ya, atau tertutupi. Nah, itu seperti itu. Nah, itu jadi tanda-tanda dari antibodi kita tuh lemah atau turun. Nah, kalau sudah seperti itu berarti kan kita harus tahu nih, oh ternyata mungkin karena kita kurang nutrisi, pola makan yang buruk ya, atau mungkin kurang istirahat, atau bisa juga karena stres, atau juga bisa karena kurangnya gerak atau aktivitas atau olahraga. Nah, kalau sudah begini Mbak ya, apalagi di musim seperti ini Mbak ya, udah kadang panas, kadang juga hujan, apalagi juga lagi COVID ya. Jadi kan kita juga pastinya khawatir Mbak ya. Nah, tapi untuk para sahabat sehat ya, dengan Bio7 juga bisa nih membantu untuk meningkatkan antibodi kita semua. Dengan cara apa ya? Pastinya dengan cara konsumsi rutin Bio7. Gimana cara ngedapetinnya? Di nomor 0812-2323-5544. Ada di apotek terdekat di kota Anda, atau mau pesan antar langsung ke rumah juga bisa, akan kami bantu. Baik, terima kasih Mbak Rinda. Ya, dan juga dari Mbak Shirley, ada yang ingin disampaikan juga boleh? Iya, yang saya mau sampaikan, saya kembali ingin mengingatkan ya, bahwa memang tubuh kita punya sistem pertahanan.
Tetapi kalau kita hanya berpegang atau mengandalkan itu juga nggak cukup. Ya, jadi kita harus bantu tubuh kita dengan asupan yang sehat, banyak minum air putih, istirahat teratur, dan jangan lupa konsumsi Bio7-nya. Apalagi di musim pandemi seperti ini ya, ini sangat-sangat rentan, siapapun bisa terkena. Jadi kita harus jaga kesehatan tubuh kita, jaga apa yang masuk dalam tubuh kita. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi gitu ya. Jadi kita harus perhatikan sendiri, sebab begini, sistem imunitas kita itu baik atau turun kita nggak tahu. Betul. Ya kita bisa jaga, tadi yang dibilang Mbak Rinda, gampang pilek, gampang sakit. Tetapi kalau kita punya sistem imun yang baik, maka kita akan kuat dan bisa memiliki status kesehatan yang lebih baik lagi, seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Shirley, dan juga terima kasih banyak untuk sahabat sehat sudah menanggapi, sudah mendengarkan juga. Jangan lupa untuk bisa hubungi selama talk show nanti berlangsung kembali ya di 0811 556 1019. Sekali lagi 0811 556 1019. Nah, itu tadi kesimpulan yang sudah kita bahas untuk mengenali untuk daya tahan tubuh kita sendiri, menjaga imunitas tubuh kita agar lebih baik. Untuk itu sebagai bahan pendukungnya ya, untuk makanan dalam tubuh kita juga perlulah kita untuk makan makanan yang bergizi, buah-buahan, sayur-sayuran, mengandung serat, dan gaya hidup sehat. Tidak terasa waktu kita sudah di penghujung. Demikian program Ngobrol Sehat edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya sahabat sehat. Mbak Rinda terima kasih, terima Mbak kasih, Shirley Mbak. terima kasih ya. Dan kita akan bertemu kembali di program Ngobrol Sehat edisi lainnya. Saya Alfianita pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih sudah mendengarkan Ngobrol Sehat.